Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini, dan banyak ya teman-teman netizen penggemar sepak bola Indonesia dari kemarin menanyakan soal bagaimana dengan perkembangan Jairo Riedewald, karena konon pada bulan lalu ia merencanakan untuk datang ke Indonesia ya untuk bisa melihat Jakarta dan mungkin saja bisa bertemu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, tapi sampai di akhir bulan kemarin atau awal bulan ini Jairo menunda ya, tidak datang ya, dia membatalkan ini. Mungkin akan di next Jairo akan ke sini, dan saya mengkonfirmasi ya, menanyakan ya kepada Pak Ketua Umum Pak Erick bagaimana dengan Jairo, apakah dia sudah bisa datang ke Indonesia seperti keinginan dia, tapi Pak Ketua Umum bilang belum. Jadi belum saat ini Jairo akan datang karena sedang sibuk dengan urusan Verdong dulu, Jens Ravens, dan juga dengan penjaga gawang kita yang masih berproses di CAS, ya, Martin Paes. Jadi itu dulu yang sekarang akan digenjot. Nah, soal Jairo Riedewald ini, itu tetap dalam bidikan. Saya juga menanyakan, tapi apakah ini tetap dalam bidikan PSSI dan dia akan datangkan? Ya, Pak Ketua tidak mengatakan tidak di sini. Dia mengatakan ya yes, dia tetap dalam pantauan PSSI. Dia salah satu bidikan ya, masuk dalam radar. Itu diakui oleh Pak Ketua, tapi belum bisa bertemu untuk saat ini dengan Jairo. Nah, kalaupun itu ada kesempatan setelah semua ini beres dengan kita tahu bersama Verdong, Raven itu sudah di DPR RI, kemarin Komisi 10, Komisi 3 sudah oke, rapat paripurna juga sudah mengatakan oke, tinggal Kepres turun, ambil sumpah bagi Verdong, karena Raven itu masih di Perancis ikut di turnamen Toulon U20 dengan Coach Indra Safri, tapi Verdong sudah ada di kita. Dan semoga Verdong cepat, kalau lawan Irak sudah pasti tidak mungkin. Juga nama-nama pemain Indonesia, timnas akan menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni yang akan datang, itu sudah final ya hari ini. Nah, apakah Verdong sudah dimasukkan atau tidak, itu kita akan tunggu, dan dia akan berproses karena dia belum ambil sumpah. Kalaupun tidak melawan Filipina ya pasti next. Jika kita mengalahkan Irak atau mengalahkan Filipina, maka kita akan lolos ke putaran ketiga. Kembali ke pembicaraan soal Jairo Riedewald. Jadi Riedewald itu sudah dipastikan oleh Pak Ketua masuk dalam bidikan radar, tetap dia, dan mungkin ketika kita lolos ke putaran ketiga baru Jairo Riedewald itu akan dimatangkan oleh PSSI dan akan datang. Jadi mungkin saja Jairo ini ingin kepastian ketika dia ada keinginan itu, tapi kalau belum ada lampu hijau dari PSSI untuk bisa menerima dia, tentunya dia tidak akan ke sini. Tapi karena sudah masuk dalam bidikan, pasti ketika Pak Ketua mengatakan bahwa sudah saatnya pada mungkin bulan-bulannya akan datang, pasti dia akan datang. Bukan cuma Jairo, mungkin ada beberapa pemain lagi yang masuk dalam bidikan. Ya, kita belum tahu sampai saat ini, tapi bisa saja itu akan datang, misalnya Kevin Dix, misalnya ya, atau Mats Hilgers, banyak yang digaungkan. Juga pemain depan, misalnya Ole Romani, ya, ada Milan Manhoef, banyak ya, karena kita butuh pemain depan. Ya, kalau Jairo ini gelandang. Jadi untuk next itu pasti ada. Karena kita butuh pemain-pemain yang top di berbagai lini. Ketika Indonesia itu lolos ke putaran ketiga, dibutuhkan ini karena persaingan di putaran ketiga tidak mudah. Tidak gampang untuk bersaing dengan tim-tim yang kuat. Ada 18 tim yang akan bertarung di putaran ketiga yang terbagi dalam 3 grup. A, B, C, masing-masing grup terdiri dari 6 tim. 2 langsung lolos secara langsung ya, setiap grup berarti tidak 6. Kemudian nanti juara peringkat ketiga dan keempat bertarung lagi ya, diundi untuk dibagi 2 grup dan diambil 2 lagi karena jatah Asia itu 8 plus 5, 8,5. Nah, setengahnya itu kita akan tunggu nantinya untuk playoff. Setelah 8 ini lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, maka satu lagi akan playoff melawan wakil dari Amerika Selatan. Nah, di putaran ketiga ini kita butuh pemain-pemain seperti Jairo Riedewald, dan itu mungkin saja akan terjadi. Karena Pak Ketua sudah bilang ketika saya tanya ini, kemarin saya bilang saya juga menyaksikan pertandingan dia bermain dengan Liverpool, dan ketika Crystal Palace menang,
di Anfield, termasuk mereka bisa mengalahkan 4 gol MU ya di IPL kemarin. Dan Jairo tampil di babak kedua sungguh bagus, pemain berkelas. Ini juga diakui oleh Pak Erik bahwa ini pemain top, pemain bagus. Makanya dia tetap dalam bidikan, dalam radar PSSI. Jadi kalau sudah masuk di dalam radar, dalam bidikan, saya pikir ini hanya persoalan waktu bagi Jairo Radewald untuk bisa datang ke sini. Ya, itu teman-teman untuk bisa mengklarifikasi semua tentang keinginan dia akan datang tapi belum datang. Namun ada penundaan di sini karena Jairo sekarang menunggu kesempatan itu. Dia baru bisa memastikan ketika sudah PSSI welcome untuk dirinya. Dia menginginkan sekali. Dia sudah menolak bermain di Suriname, ya, tapi dia memilih untuk bermain di Indonesia karena keinginan dia bergabung bersama-sama dengan Jordi Amat, Jai Ises, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, ya, Sandy Walsh, Sain Patinama, Justin Hubner, Nathan Cho, ya, Ivar Janer, kemudian dengan Rafael Struijk. Ini semua dia ingin ada bersama dengan tim Indonesia. Ya, oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan Jairo Radewald yang tetap ada dalam bidikan PSSI, bidikan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.